Shalom, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, saya melihat dari raut wajahnya. Selalu mudah tersenyum, ada damai sejahtera, sukacita, walaupun orang tersebut mempunyai banyak masalah. Tapi seolah-olah dia tidak terlihat masalah yang dihadapi. Tapi dia sukacita, damai sejahtera. Itu ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus, bicaranya tidak asal bicara. Bicaranya ada bobot ilahi, ada otoritas, integritas dari Tuhan. Kalau dari cara berbicaranya manis, tapi sedangkan perilakunya itu yang sangat memalukan, arogan, ya. Bahkan belum lama ini kita melihat ada seorang pemimpin gereja itu marah-marah di mimbar, ya, memarahi jemaatnya, itu seperti itu. Nah, kita percaya kalau yang seperti ini, ya, ini pasti belum dipenuhi Roh Kudus, ya, masih suka marah-marah. Yang ketiga, kita melihat dari sikapnya, hatinya yang selalu ingin menang sendiri, egois, ya, dan selalu ada hal-hal perilakunya yang menyimpang. Karena kalau orang dipenuhi Roh Kudus, pasti perilakunya dan hidupnya diubahkan. Karena kalau dia mau melakukan sesuatu, tindakan segala sesuatu, pasti dia takut. Karena apa? Ada Roh Kudus, ya, seperti itu. Nah, baru aja beberapa hari ini saya telepon, ya, seorang ibu, ya, yang sedang dalam masalah kehidupannya. Dia sharing dan setelah itu saya doakan. Nah, pada saat saya doakan, dia berbahasa lidah atau berbahasa roh, itu seperti itu. Nah, tiba-tiba hikmat di dalam hati saya, ini ibu ini ada sesuatu, itu ya, seperti itu. Nah, saya berdoa, Tuhan ubahkan segala yang tidak baik kepada ibu ini. Tapi biarlah ada roh pertobatan. Saya bicara seperti itu. Dan selesai berdoa, dia bilang, Pak, saya mengaku dosa nih, Pak. Saya masih nge-vape, Pak. Yang rokok elektrik itu. Ya. Nah, ini saudara, di sisi lain pada saat dia didoakan, dia berbahasa roh. Tapi perilakunya, ya, hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, yang dibenci oleh Roh Kudus. Ya. Nah, inilah, ya, makanya kita, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, sikap perilaku kita, perbuatan kita pasti diubahkan. Ya. Walaupun nge-vape itu nggak boleh. Karena apa? Tubuh ini bait Roh Kudus, tidak boleh dicemarkan. Ya, harus dijaga, harus bersih. Contoh, kalau kita main ke rumah orang gitu ya, rumahnya kotor. Coba kita mau masuk nggak? Pasti kita nggak, udah di luar aja. Ya, mungkin kita jijik untuk masuk rumah itu. Nah, begitu pula Roh Kudus. Kalau dilihat baitnya kotor, ya, dan banyak hal penyimpangan dosa, itu Roh Kudus jijik. Ya, makanya memanifestasikan Roh Kudus itu mudah sekali. Dengan berubah sikap kita, tingkah laku kita, mengikuti arahan daripada Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 berbunyi seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya, artinya dikatakan di ayat ke-26 dari Yohanes 14, ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku
Dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan hal-hal salah, dosa, ya, hal-hal yang tidak beres, ya seperti itu. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mau berbuat sesuatu mikir. Dia mau berbuat dosa mikir. Mau melakukan hal-hal di luar daripada firman Tuhan, dia mikir. Ya. Dan kita melihat tadi yang saya sebutkan, dari sikap tingkah lakunya, cara bicaranya, ya itu lemah lembut. Makanya ada karisma Kristus pada saat dia berbicara itu. Kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau engkau sebagai pelayan Tuhan, apakah sebagai jemaat, apakah mungkin sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, atau sebagai seseorang yang mau diubahkan oleh Roh Kudus. Makanya kita harus aktifkan Roh Kudus di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan kita meminta kepada Bapa. Berikan Tuhan, aku Roh Kudusmu, penghiburmu. Nah nanti pada saat kita melakukan hal-hal buruk, dia akan beritahu. Bahkan segala sesuatu yang belum terjadi, dia kasih tahu buat kita. Itulah gunanya Roh Kudus. Makanya, ya, Tuhan Yesus berkata Allah Bapa memberikan roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Kalau kita dalam kesesakan, kalau kita dalam masalah, hempitan apapun, kita mengaktifkan Roh Kudus dengan kita menyembah memuji Tuhan. Maka di situ kita merasakan jamahan dan kuasanya. Kita mendapat kelegaan, sukacita, kegirangan. Walaupun kita ada masalah, kita percaya masalah kita akan Tuhan selesaikan. Oleh sebab itu, aktifkanlah Roh Kudus di dalam diri kita. Maka dia akan memimpin kita selama kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.